perkara kejadian tembak menembak. Siap. Kata siapa? Kata Pak pengacaranya itu. Kata pengacaranya bilang kalau kejadian itu tembak menembak. Siap. Buat menyaksi gitu. Izin ya mulai ini untuk mengungkap latar belakang keterangan dari saksi ini, karena tembak menembak adalah skenario rekayasa. Sudah ditanyakan tadi saudara jaksa penuntut umum. Makanya nanti setelah sidang ini, saudara saksi ini tolong dipisahkan dengan saksi yang lain. Baik. Nanti kita akan cross check dengan saksi yang lain sejauh mana dia berbohong. Keterangan Susi ini akhirnya semuanya terbuka di depan persidangan. Kenapa saya kasihan dan prihatin? Karena cerita yang dibawa oleh Susi ini, ya, yang rencana akan dia sampaikan secara terang benderang menurut versi dia, ya, dia tidak tahu bahwa ketika dia menyampaikan itu di depan persidangan, dia terancam hukuman 9 tahun. Tadi majelis hakim bilang 7 tahun, enggak, 9 tahun kalau hukum pidana. Nah, kenapa saya kasihan? Karena dia tidak tahu apa konsekuensi, apa yang akan terjadi akibat tindakan dia, gitu loh. Nah, oleh karena itu memang walaupun saya kasihan, tapi secara penegakan hukum tidak ada cara lain yang paling baik agar ke depan Susi ini bisa memberikan kesaksian yang independen dan juga kredibel selain menerapkan pasal 174 ayat 2 KUHP, yaitu segera ditahan, ditempatkan di tempat khusus, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tapi setahu saya memang kalau orang mau ditangkap dan ditahan itu harus tersangka. Nggak ada saksi ditangkap tuh nggak ada. Harus dinaikkan dulu statusnya jadi tersangka. Ya. Joshua sudah sempat mengangkat seperti yang kamu terangkan di BAP. Sempat mau ngangkat. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum, sempat mau ngangkat tapi sama Om Kuat di penging, Om jangan ngangkat-ngangkat ibu gitu. Habis itu Jadi gini, Om saya Kuat, potong lagi. siapa? Kenapa kamu bilang di BAP penyidik bahwa Joshua sudah mengangkat Ibu PC? Coba, udah lupa lagi tuh. Tidak, saya Yang benarnya pikirannya yang mana? belum. Coba kasih dulu jawaban yang bisa kami terima. Coba. Pak Hakim nggak marah kok, cuman kecewa saja kalau mendengar keterangan seperti ini. Memperumit jalannya persidangan ya. Habis Ini masih beruntung kamu nggak diperintahkan untuk dilakukan tersangka memberikan keterangan palsu sesuai dengan pasal 242 KUH pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Kita sudah menyimak bahwa saudara Susi yang menjadi saksi hari ini dalam pemeriksaan, teman-teman sudah bisa lihat ya, bahwa keterangannya kita beranggapan bahwa keterangannya tidak konsisten, berbelit-belit, dan tadi hakim sudah sampaikan bahwa keterangan ini bisa menjadi keterangan palsu. Maka kami memohon kepada majelis hakim agar khusus untuk saksi Susi dikenakan pasal 174, kemudian dikenakan pasal 242 KUHP ya, sesuai dengan asas peradilan, legalitas peradilan. Kami beranggapan bahwa saudara Susi ini telah melecehkan pengadilan, bahwa di pengadilan ini tidak boleh ditutupi, tidak boleh ada yang bohong, semua harus berkata jujur. Karena ini apa? Ini buat kepentingan semua orang dan kepentingan dari keluarga korban dan kepentingan juga untuk klien saya. Disinilah kami meminta supaya pengadilan mengabulkan permohonan kami. Hakim heran cerita ART Sambo soal putri jatuh di kamar mandi. Ini settingan. Hakim mencecar asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo, Susi, soal peristiwa yang terjadi di rumah Sambo di Magelang. Susi menyebut saat itu istri Sambo, Putri Chandrawati, terjatuh di kamar mandi. Susi menyebut Putri jatuh di kamar mandi rumah Magelang pada 7 Juli tahun 2022. Dia menyebut Putri jatuh di lantai 2 rumah itu. Susi mengaku dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengaku hanya melihat Putri sudah tergeletak
di kamar mandi lantai 2 rumah itu. Saya nggak tahu, saya suruh ngecek ibu ke atas. Saya temuin ibu sudah tergeletak di kamar mandi, ujar Susi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Baradari Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi menyebut peristiwa itu terjadi pada malam hari. Menurutnya, Putri tidak berteriak saat itu. Susi mengaku dirinya diperintah oleh sopir Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, untuk mengecek Putri. Teriak? Tanya hakim. Tidak, soalnya pas saya naik ke lantai atas, ibu sudah keadaan tergeletak di kamar mandi, ujar Susi. Yang perintah siapa? Tanya hakim lagi. Om Kuat. Saya ada di dapur samping Om Kuat suruh ngecek ibu, ujar Susi. Hakim lalu mencecar, Susi dari mana Kuat tahu Putri jatuh? Menurut Susi, dirinya diberitahukan oleh Kuat soal kondisi Putri sudah tergeletak dengan kaki dingin di kamar mandi. Tahu dari mana? Kok dia tiba-tiba langsung diperintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara Putri jatuh? Tanya hakim. Saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat. Bisusi itu cek ibu ke atas. Saya buru-buru naik terus lihat ibu tergeletak di depan kamar mandi tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin, ujar Susi. Iya, pertanyaan saya kan saudara yang diperintahkan saudara Kuat. Tahu dari mana Kuat? Apakah saudara Putri berteriak dulu? Hei Kuat, tolong saya, atau hei siapa? Ujar hakim. Saya tidak tahu, jawab Susi. Hakim lalu bertanya apa yang dilakukan Susi setelah itu. Menurut Susi, dirinya berteriak meminta bantuan. Saya teriak minta tolong sama omnya. Om tolong om. Terus ibu mulai refleks mendengar saya teriak. Teriakan ibu berkata, jangan Om Yosua gitu. Ya sudah, saya manggil Om Kuat. Om Kuat tolongin ibu. Baru Om Kuat naik ke atas, ujar Susi. Hakim lantas curiga mengapa Susi langsung menyebut-nyebut nama Yosua. Susi lalu melanjutkan ceritanya soal Yosua yang mau naik ke lantai 2, tapi dihalau oleh Kuat Ma'ruf. Saya belum nanya Yosua loh, kok saudara langsung sebut Yosua? Tutur hakim. Kan saya teriak, Om Kuat naik ke atas untuk nemui saya sama ibu. Terus Om Kuat nanya, Bi, kenapa ibu? Saya nggak tahu om. Habis itu Om Yosua mau naik ke lantai 2 tapi dihalau Om Kuat, tutur Susi. Om Kuat sambil ngomong, Om diapain ibu? Om Yosua ngomong, saya nggak ngapa-ngapain ibu. Saya mau ngomong yang sebenarnya, bukan begini kejadiannya. Kalau sependengarannya saya begitu. Habis itu saya bilang, Om Kuat, udah om jangan ribut, tolongin ibu dulu. Terus sama-sama Om Kuat bantuin ibu untuk memapah ke dalam kamar ibu. Sambung Susi menceritakan peristiwa sehari sebelum Yosua tewas itu. Hakim lalu heran dengan cerita Susi. Dia mempertanyakan bagaimana Susi tahu Kuat menghalau Yosua, padahal Susi sedang berada di kamar mandi untuk membantu Putri Chandrawati. Saya mau nanya, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara meminta tolong. Saudara bercerita tadi saudara Kuat dengan Yosua berantem. Jangan kau naik. Masuk akal enggak? Tanya hakim. Hakim lalu bertanya siapa saja yang naik membantu. Menurut Susi, orang yang naik ke lantai 2 adalah Kuat Ma'ruf. Kok saudara bisa memastikan saudara Kuat menghalangi Yosua? Tahu dari mana? Tanya hakim. Om Kuat naik ke lantai 2. Habis itu Om Kuat lihat Yosua mungkin di bawah mau naik ke atas, ujar Susi. Loh, kok mungkin? Nanti dulu. Belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya, seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berteriak, berharap siapapun yang mendengar membantu. Tujuan membantu untuk apa? Untuk naikkan ke kasur bukan? Tapi saudara malah bercerita saudara Kuat berantem dengan saudara Yosua. Kan lucu, gak masuk akal, ujar hakim.